Halo semuanya, kembali lagi bersama aku si J Hall. Dan di episode kali ini adalah episode yang cukup berbeda seperti biasanya, yang dimana kalau kita biasa membahas gaming, kali ini Jong kepengen membahas mengenai Nintendo Switch Pouch, atau bisa dibilang ini adalah tas untuk Nintendo Switch ataupun Nintendo Switch OLED. Jadi ini untuk yang versi Pikachu Black. Jadi ini baru aja Jong dapetin. Bener-bener Jong pengen banget review karena menurut Jong kualitas dan juga hasil ataupun bahan yang saat Jong terima itu bener-bener di luar dari ekspektasi dibandingkan dengan yang saat kita melihat foto di Tokopedia. Jadi ini bener-bener menarik banget. Sebenarnya kali ini kita mau membahas atau membandingkan tas ini dengan tas Nintendo Switch OLED yang resmi atau yang official, yang bawaan, yang dimana itu ada warna putih hitam. Dan alasan kenapa Jong akhirnya memilih ini dibandingkan yang resmi tersebut. Nah, jadi yang pertama, ini ya mungkin teman bisa ASMR dulu. Ini tasnya itu terbuat dari bahan yang cukup keras ya, teman-teman. Kita bisa lihat nih ya. Dan ini kita akan lihat bahannya. Itu termasuk lumayan. Jadi awalnya Jong tuh sempat khawatir kalau case ini adalah soft case, tapi ternyata hard case. Dan ini teman bisa lihat di bagian depannya ini ada gambar Pikachu dan juga belakangnya teman-teman semua. Jadi ini warna abu-abu dan ini simple banget. Jadi Jeong itu pribadi suka banget sesuatu yang simple. Sebenarnya Jeong pengennya cari yang sebenarnya putih polos gitu ya, biar match dengan Nintendo Switch-nya. Tetapi karena susah dapetnya dan juga yang resmi itu 300 ribuan, di sini Jeong dapetin tas ini dengan harga sekitar 170 ribuan. Jadi cukup affordable. Dan ini kalau misalnya kita buka, teman-teman bisa melihat langsung di sini tuh di bagian atas itu ada tempat untuk meletakkan barang. Jadi ini benar-benar bagus banget. Dan di sini teman-teman juga bisa meletakkan cartridge ataupun kaset fisik game kalian itu sebanyak ada 12 buah. Nah, itu yang membuat Jehong salah satu alasannya kenapa memilih case ini dibandingkan dengan Nintendo Switch yang resmi. Karena Nintendo Switch yang resmi, kalau misalnya teman-teman tahu, itu hanya bisa muat 5 cartridge saja atau 5 game fisik. Sedangkan ini 12. Jadi buat teman-teman yang punya banyak game fisik atau cartridge, itu teman-teman bisa banget pilih case yang ini. Karena ini benar-benar bisa muat banyak, ataupun mungkin teman-teman yang baru membeli Nintendo Switch dan punya planning untuk mengoleksi cartridge. Jadi ini benar-benar cocok banget. Dan di sini itu juga kantongnya besar, dimana kalau yang resmi itu tidak terlalu besar teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman punya semacam strap ini ya, strap untuk Joy-Con, itu teman-teman bisa letak aja di sini dengan aman gitu ya teman-teman semua. Ini dia, jadi tidak perlu lagi takut untuk hilang. Jadi seperti ini contohnya ya teman-teman semua. Jadi ini menurut Jehong pas banget ya teman-teman semua. Dan untuk ini sendiri itu ada di sini untuk penyimpanannya ya teman-teman, mungkin bisa lihat langsung di sini. Nah, di sini mungkin satu hal yang Jehong kurang suka mungkin ya dari case ini adalah seperti yang teman-teman lihat di sini tuh ada tali ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada tali. Nah, tali ini menurut Jehong tuh agak-agak ribet, dan Jehong sebenarnya kadang agak takut kalau misalnya pas kita pasang nggak secara hati-hati tiba-tiba kena kayak Joy-Con kita ya di bagian sininya teman-teman semua. Nah, itu Jehong takut nanti bisa ngedrifting gitu ya teman-teman. Nah, untuk kecocokan atau pas atau tidak untuk dengan OLED, mari kita langsung coba aja teman-teman semua. Jadi ini kita sudah ada Nintendo Switch OLED-nya. Nah, di sini Jehong mau disclaimer dulu. Ini Jehong sudah pasang casing untuk semacam pelindung lah untuk Nintendo Switch-nya. Nah, jadi setelah Jehong tes, kalau misalnya kita pasang itu menjadi lebih bulky atau lebih tebal ya teman-teman. Jadi yang kalau sebelumnya tanpa Jehong pakai casing itu cocok banget, ukurannya pas dan masih ada space di sekitarnya sehingga agak-agak longgar. Jadi pas untuk teman-teman ambil ataupun apa gampang. Nah, ini ketika Jehong udah pasang case itu agak-agak sedikit padat. Jadi nanti teman-teman bisa lihat langsung, nanti bakal ada close up-nya ya teman-teman semua. Ini mau Jehong lepas juga agak-agak ribet ya teman-teman semua. Jadi makanya kenapa Jehong akhirnya nggak lepas. Jadi ini semacam note aja buat teman-teman yang mungkin sudah punya Nintendo Switch OLED yang sudah ada casingnya. Itu teman-teman mungkin bisa consider untuk tas ini. Tapi kalau teman-teman ada yang nggak planning ataupun nggak ada rencana untuk memasang casing, itu aman-aman aja. Nah, ini untuk kita pasang. Nah, mungkin ini juga salah satu yang mungkin Jehong kurang suka, ada tempat cartridge-nya itu agak lembek gitu. Jadi dia itu kita harus tekan gini ya, agak susah. Sedangkan kalau misalnya tas Switch lainnya yang mungkin Jehong udah coba, mungkin untuk Switch Lite waktu itu
untuk seri Animal Crossing punya adik Jehong itu dia agak keras, jadi kita bisa balikan gitu dengan gampang gitu ya. Kalau ini dia kayak gini, dia jatuh lagi gitu ya teman-teman, nih jatuh lagi, dan itu yang mungkin membuat kita jadi susah, apalagi dengan adanya casing ini menjadi lebih padat. Nah ini ya, jadi caranya itu teman-teman tinggal angkat talinya, habis itu teman-teman tinggal letak aja ke dalam ya. Nah ini dia, karena sudah ada casing, dia itu menjadi agak lebih susah gitu ya teman-teman semua untuk masuknya. Oke, nah ini dia membutuhkan sedikit ini. Nah, ini dia. Jadi dengan gini, nah teman-teman harus tekan. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang pas atau enggak, sebenarnya dia pas ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, itu pas banget teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di sini udah pas, memang cocok banget walaupun teman-teman memasang case. Cuman memang waktu memasang dan juga baik waktu teman-teman mau melepasnya itu agak-agak butuh effort ya gitu teman-teman semua. Jadi bener-bener nggak segampang kalau misalnya teman-teman nggak pakai case. Apalagi ini untuk case Joy-Con-nya. Sementara Jeong lagi lepas. Kalau misalnya teman-teman pasang lagi, itu bakal lebih padat lagi dan lebih ngepas. Cuman masih bisa muat. Cuman ngepas aja, jadi waktu kita mau ngambil, nah itu kita membutuhkan sedikit gini. Jadi teman-teman harus agak angkat dulu dari sampingnya seperti ini teman-teman, dan teman-teman angkat talinya dan teman-teman tinggal dorong. Untuk keluarinnya nggak masalah, gampang banget. Cuma waktu mau pasangnya memang agak lebih ribet kalau misalnya teman-teman punya case yang dimana Jong sendiri memakai case ini yang sudah termasuk tipis ya teman-teman, yang dimana tipisnya itu saking tipisnya bisa dockable gitu ya teman-teman. Nah ini dia, bisa dockable, dan bahkan dengan case setipis ini itu juga masih agak ngepas. Jadi ya ini mungkin patut untuk teman-teman consider buat nanti case teman-teman. Tapi overall Jong pribadi suka banget. Jong belum ketemu case lain yang lebih cocok lagi, yang simple untuk Nintendo Switch OLED ini. Mungkin nanti di masa depan kalau Jehong akan ketemu lagi yang lebih baik atau lebih ngepas lagi, atau dalam arti kata tidak terlalu ngepas ya teman-teman, jadi agak masih ada rongga baik menggunakan case. Nanti Jeong bakal share lagi ke teman-teman semua. Nah ini untuk sletingnya juga aman ya teman-teman semua, nggak ada kemacetan, simple, semuanya mulus banget teman-teman semua. Jadi ini pas banget ya teman-teman, untuk harga di 175 ribuan itu worth it banget ya teman-teman. Kecuali harga 300 ribu ya agak-agak ini ya, tapi untuk di 175 ribu case ini worth it banget, terutama apalagi kalau teman-teman ngefans banget dengan Pokemon. Jadi oke, dan sekian aja episode kita kali ini. Jeong harap review kali ini bisa membantu teman-teman semua dalam menentukan apakah teman-teman mau membeli ataupun mendapatkan case yang sama seperti Jehong. Tidak, ini bukan di endorse, tidak ada disponsori dari mana aja, cuma Jehong pengen nge-share ke teman-teman semua karena Jehong sendiri melihat di sosial media ataupun di YouTube dimanapun itu masih jarang banget orang-orang ketemu case ini. Jadi kebetulan hoki banget, Jong lagi nge-scroll Tokopedia dan tiba-tiba ketemu yang seri ini, dan pas-pasan waktu itu juga stoknya udah tipis, tinggal 2 biji, dan sekarang kalau nggak salah di tokonya juga sudah habis stoknya. Jadi buat teman-teman nanti mungkin lebih butuh effort lagi, nanti Jong mungkin bakal share namanya di judul ataupun di deskripsi buat teman-teman nanti bisa search di Tokopedia. Jadi benar-benar Jom sendiri ngucapin thank you banget buat teman-teman semua yang udah menonton. Teman-teman jika ada saran ataupun kritik untuk gimana Jom bisa mengimprove lagi untuk seri review ini, teman-teman boleh komen di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman sekali lagi, kalau misalnya pengen join ke grup Discord kita untuk bermain bareng ataupun menambah teman, teman-teman juga boleh langsung join aja di grup Discord kita di deskripsi. Jadi sekali lagi teman-teman semua, Jong ngucapin thank you banget. Jangan lupa like, share, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan aku akan ketemu teman-teman di episode berikutnya. Until next time.